Baik, kita mulai 2 menit lagi sambil nunggu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Bun? Alhamdulillah sudah semakin membaik. Alhamdulillah. Di mana Pak ini Pak? Ya, Posisi lagi di rumah? di rumah ya. Baik, Ya, alhamdulillah. untuk di pemulihan memang. Ya. Sehat selalu Ya, Pak. Ya, Bentar, kita 1 menit lagi ya Pak. ya, nunggu yang lain ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ar-Rahman alamal Qur'an, khalaqal insana alamahul bayan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang terus memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, serta nikmat hidup sehat. Mudah-mudahan di siang hari ini kita berdiskusi tentang diskusi publik dalam limpahan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah pada uswah qudwah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Pak Nasir selaku pembina Institut Risalah Peradaban, dan beliau juga sebagai One Team Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Pusat tahun 2005 sampai 2020 kemarin. Lalu beliau juga sebagai pembina di Dewan Masjid Indonesia DMI, sebuah lembaga Imaratul Masjid yang cukup strategis yang hari ini dipimpin salah satunya oleh Pak Yusuf Kalla, yang nanti juga akan beliau bercerita tentang bagaimana posisi Pak Yusuf Kalla dalam strategis di saudara-saudara kita di Taliban ini. Para kawan-kawan, salawat serta salam tercurah pada uswah qudwah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk ikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Pak Bunian Saptomo ini adalah seorang diplomat, berapa kali jadi dubes ya Pak, duta besar. Sekali aja dubes. Ya, duta besar, dan sekarang posisinya sebagai Majelis Ulama Indonesia di bidang hubungan luar negeri Pak ya. Ya. Nah, di bidang hubungan luar negeri, dan Pak Bunian salah satu aktivis keluarga besar pelajar Islam Indonesia KBPII yang cukup konsen terhadap isu-isu nasional termasuk isu-isu internasional. Lalu yang kedua, pembicara kita yang kedua adalah abang kita, saya menyebutnya abang karena banyak sekali beliau membicarakan tentang strategi isu-isu Islam dalam dunia kontemporer dan dunia Islam. Dan Bang Pizarro ini adalah salah satu jurnalis Islam yang hari ini di kantor berita Anadolu Agency, kantor berita Turki, dan beliau banyak sekali bicara tentang konflik yang terjadi di dunia Islam termasuk di Taliban. Pak Bunian, kita waktunya 2 jam Pak, dan untuk diskusi awal pemantik
dari Pak Bunian saya kira cukup nanti 15 menit. Setelah itu Bang Pizarro, nanti ada juga dari Pak Dr. Hidayat Nur Wahid. Mudah-mudahan beliau bisa bergabung. Sekaligus juga nanti Pak Nasir Zubaidi yang akan memberikan sedikit solusi yang kita bisa tawarkan. Karena sekali lagi kawan-kawan, acara kita sebenarnya diskusi publik tentang Afghanistan bukan yang pertama kali, sudah beberapa kali, dan yang kedua komunitas yang lain atau lembaga-lembaga yang lain juga mengadakan tentang diskusi publik kondisi terkini Afghanistan. Jadi saya kira diskusi publik ini cukup baik, karena semakin kita banyak diskusikan itu akan mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kerja-kerja strategis, melakukan diplomasi, dan melakukan segera yang dapat diberikan solusi untuk pemerintahan Afghanistan melalui lobi-lobi pemerintahan di dunia Islam. Pak Bunian ini sekarang usianya 64 tahun dan beliau adalah mantan duta besar RI untuk Bulgaria plus Albania dan Macedonia. Dan sekarang mengabdi di beberapa lembaga, yang pertama Wakil Ketua Institut Risalah Peradaban, dan yang kedua Majelis Ulama Indonesia, dan yang ketiga Dewan Masjid Indonesia, dan beliau juga sebagai aktivis lembaga advokasi dan persahabatan internasional, sekaligus mengenalkan halal di berbagai dunia Islam. Kepada Pak Bunian, dipersilakan. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amadu. Alhamdulillah pada ini kita bertemu pada acara diskusi mengenai Albania. Maaf, suara saya agak serak, ini kurang enak badan, tapi sudah lebih baik dari sebelumnya. Bicara mengenai Afghanistan, kita sudah tahu semua, apalagi sudah ada diskusi sebelumnya ya, tadi disampaikan oleh Pak moderator, Pak Nur, mengenai situasi terakhir, yaitu tanggal 15 Agustus kemarin, Taliban sudah mengambil alih kekuasaan, masuk ke kota Kabul. Namun saya akan memberikan pengantar ya untuk peserta yang baru, mungkin perlu mengetahui mengenai informasi dasar Afghanistan. Ini perlu, apalagi saya pembicara pertama. Afghanistan adalah suatu negara di Asia Selatan Tengah. Jadi perbatasan Asia Selatan Tengah, ini dekat ke arah Tantan itu, ada Pakistan, ada Afghanistan, ada Turkmenistan, Kazakhstan, Uzbekistan, dan Tajikistan. Kemudian di sebelah baratnya ada Iran. Ini negara landlocked yang luas wilayahnya ada sekitar 650.000 kilometer persegi. Jadi luasnya mungkin sama dengan Pulau Kalimantan keseluruhan ya, Kalimantan Indonesia dan Kalimantan Malaysia. Hanya kalau Indonesia ini ada laut, Afghanistan itu landlocked. Jadi untuk keluar ke laut mereka harus melalui negara lain, terutama Pakistan dan Iran yang berbatasan paling dekat ke arah laut. Ini negara ini dianggap kaya dengan mineral, ya, sehingga sejak lama ini menjadi selain kaya dari segi mineral dan strategis dari lokasinya, yaitu di tengah-tengah, ini menjadi rebutan negara-negara besar. Kemudian negara ini penduduknya 32 juta orang, ya, yang mana terdiri dari suku-suku, ya, negara yang multi etnik seperti Indonesia, tapi tidak sebanyak Indonesia. Di antaranya yang bisa saya sebut adalah suku Pashtun 40%,
suku Tajik sekitar 30%, kemudian suku Uzbek sekitar 10%, dan Hazara juga sekitar 10%. Ini menunjukkan tidak ada suku yang mayoritas mutlak, ya. Jadi tidak ada yang lebih dari 50%, seperti halnya Indonesia. Tidak ada suku yang mayoritas mutlak. Suku Jawa yang paling banyak itu juga hanya sekitar 40%. Jadi mirip dengan Indonesia komposisinya, hanya tidak lebih heterogen. Kemudian dari segi ekonomi, pendapatan per kapita terakhir ini hanya sekitar 600 US dollar per kapita. Jadi sangat miskin. Padahal kalau kita melihat, ya, saya iseng aja pendapatan per kapita tahun 70, saya bandingkan dengan Indonesia. Tahun 70 ketika Indonesia mulai pembangunan, GDP per kapita Indonesia itu hanya 75 US dollar. Sedangkan Afghanistan waktu itu sudah mencapai 160 US dollar. Jadi 2 kali lipat dari per kapita Indonesia. Tapi setelah tahun 70 Afghanistan dilanda kekacauan terus sampai sekarang, itu PDB atau pendapatan per kapita hanya meningkat sedikit dari 160 menjadi 600-an US dollar. Sementara Indonesia dari 75 US dollar tahun 70 mulai pembangunan dan terus pembangunan sampai sekarang, kita sudah mencapai hampir 4.000 US dollar. Jadi saya melihat betapa miskinnya negeri itu karena terus berlangsungnya konflik selama 50 tahun terakhir. Dari sejarah, ini negara lebih dulu merdeka dibanding Indonesia, yaitu merdeka tahun setelah Perang Dunia Kedua, yaitu tahun 1919 dalam bentuk kerajaan. Kemudian menjadi anggota PBB, ya, lebih dulu dari Indonesia juga, tahun 46, karena Afghanistan merdeka lebih dulu, dan sama-sama dengan Indonesia anggota OKI, sebagai pendiri OKI tahun 1969. Afghanistan ini termasuk negara pertama di antara beberapa negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Ini perlu diingat, ya, kita berhutang budi pada Afghanistan, itu mengakui kemerdekaan kita tahun 47 di saat Belanda melakukan agresi pertama, ya. Jadi tidak lama setelah agresi pertama Belanda, Afghanistan berani memberikan pengakuan kemerdekaan Indonesia. Ini menunjukkan solidaritas mereka terhadap kita. Kemudian kita semua tahu perkembangan terakhir, ya, Taliban sudah menguasai ibu kota, dan sebelumnya Taliban itu telah pernah berkuasa tahun 96 sampai tahun 2001, ya, setelah kelompok Mujahidin, di mana orang-orang Taliban juga bergabung, bisa menggulingkan Uni Soviet yang mendukung kelompok komunis yang menguasai Afghanistan sejak tahun 1978 sampai 1990. Namun setelah bisa mengusir Uni Soviet, sayangnya kelompok Mujahidin yang terdiri dari beberapa kelompok itu bukannya bersatu untuk membangun Afghanistan, tapi malah saling sengketa satu sama lain. Sehingga kalau lihat sejarahnya, di situ muncul Taliban yang tidak suka adanya perpecahan di mana kelompok-kelompok mengambil keuntungan, berantem satu sama lain untuk menguasai Afghanistan sekaligus mengambil keuntungan ekonomi dan
berbuat zalim kepada rakyat. Karena itu tahun 90 setelah itu muncul Taliban yang 6 tahun kemudian bisa berkuasa. Namun karena Taliban itu bersekutu dengan Al-Qaeda yang dituduh oleh Amerika sebagai dalang dari peristiwa 9/11, maka Amerika menyerang Afghanistan dan mengusir Taliban untuk mengejar orang-orang yang kelompok Al-Qaeda yang notabene adalah kebanyakan orang asing non-Afghanistan, sedangkan Taliban ini hampir semuanya adalah orang Afghanistan, meskipun sebagian ada orang Pakistan yang sukunya bukan sama-sama Pashtun. Jadi itu sebagai pengantar. Kemudian karena kita bicara mengenai Taliban, ya kita tentu saja akan bicara lebih sedikit, ya. Saya tadi sudah bicara mengenai Taliban, di mana akhirnya Amerika mengusir Taliban dan menguasai Afghanistan, menempatkan pemerintah yang merupakan pilihan dari Amerika, meskipun dengan kerudung pemilihan umum. Kondisi Afghanistan yang memang secara masyarakat populasinya dari berbagai etnis. Yang kedua ingin saya menyampaikan ke Bang Pizarro. Bang Pizarro beberapa kali beliau menyampaikan tentang masalah Taliban yang sekarang secara elastis gerakan dan strategi cukup cair, berbeda dengan Taliban yang dulu lah. Walaupun media-media Barat sampai sekarang masih tetap seperti BBC, CNN dan sebagainya melakukan perusakan, distorsi terhadap kelompok Taliban. Yang pertama buat Bang Pizarro, apa yang kita bisa lakukan sebagai negara-negara Muslim, baik Indonesia, Turki, dan negara-negara Arab yang hari ini melihat fenomena Afghanistan di luar dugaan. Ya, sebelumnya Bang Hadi, saya bisa share materi nggak ya? Oh, silakan Sats, bisa Bang. Iya, biar saya bisa lebih jelas nanti. Bisa dibantu, Sir? Ya, baik, Sir. Baik, Sir. Sudah saya jadikan co-host. Oke. Udah kelihatan ya materinya, Bang Hadi ya. Izin nih Pak Bunyan, ya saya memaparkan sedikit soal situasi di Afghanistan ya. Ini menyambung juga pertanyaan tadi dari Ustadz Hadi ya. Ini sekarang satu hal situasi yang sedang berlangsung di Afghanistan ini. Pihak Taliban dengan pihak Presiden Ashraf Ghani sebenarnya masih melakukan negosiasi. Setelah Kabul berhasil dikuasai oleh Taliban. Ini situasi Afgan setelah serangan Amerika Serikat ke wilayah Afghanistan ya, sejak tahun 2001 sampai 2019. Ini terakhir. Setelah itu kan kita mengetahui ada negosiasi damai mulai intens dilakukan oleh Amerika Serikat dengan pihak Taliban. Tetapi ongkos yang dikeluarkan Amerika dan juga situasi di Afghanistan itu memang sangat mahal sekali ya. Total ada 157.000 orang itu meninggal dunia. Ada sekitar hampir 2.500 tentara Amerika Serikat tewas. Pihak oposisi ya, seperti Taliban dan juga kelompok petarung yang lainnya itu 42.000 orang tewas gitu, dan ongkos yang dikeluarkan Amerika itu sangat banyak sekali. Makanya Biden dalam statement penarikan pasukan Amerika Serikat Mei 2001 ya, dia mengatakan saya tidak ingin, sudah ada 4 presiden yang terlibat dalam perang Afgan, 2 Demokrat, 2 Republikan. Ada George Bush, kemudian Obama ya, dan kemudian ini sekarang dia.
Dan Biden mengatakan dia tidak mau lagi melanjutkan perang, tidak ada lagi presiden kelima nanti yang terjebak dalam pertarungan di Afghanistan. Berdasarkan survei di Amerika Serikat sendiri, 70% warga Afghanistan menolak deploy troops, ya, pengiriman tentara Amerika Serikat ke Afghanistan, karena perang yang sudah berkepanjangan, ongkos yang dikeluarkan juga sangat banyak, dan yang meninggal pun kita bisa melihat dalam table ini, ya, dan ada 2,5 juta pengungsi Afghanistan yang keluar dari luar negeri menjadi pengungsi. Sebagian besar banyak di Indonesia, ya, ada di BSD, ada di Bogor, ada di Jakarta, bahkan beberapa tahun lalu terlunta-lunta di depan UNHCR karena mereka tidak mendapatkan pelayanan dan lain sebagainya. Jadi ini sudah perang yang memakan banyak korban, ya. Dan Biden, apalagi sekarang Amerika Serikat menghadapi pandemi, dia mengatakan sudah saatnya Amerika Serikat keluar, ya. Sebenarnya deklarasinya itu sejak 2014 ketika Obama memilih keluar untuk fokus menghadapi Daesh, ya, di Irak dan di Suriah. Sejak itu mulai reducing tentara-tentara Amerika Serikat di Afghanistan, sampai kemudian gongnya pada tahun 29 Februari 2020, di mana Amerika Serikat melakukan peace deal agreement bersama Taliban di Doha, gitu. Dan pertanyaannya, konflik Afghanistan ini memang sangat kompleks. Saya ingin mengatakan bahwa ini bukan hanya sekadar pertarungan antara Taliban dengan rezim Ashraf Ghani. Ini sangat kompleks, melibatkan aktor-aktor di kawasan, aktor-aktor internasional, ya, bahkan ada satu negara main di 3 kaki, bayangkan, ya. Ya, misalkan, ya, Iran, dia mendukung, dia mendekati pemerintah Afghanistan dan juga mendekati Taliban untuk melakukan diplomasi. Satu sisi dia juga mendekati kelompok Hazara. Ya, begitu juga nanti dengan Uni Emirat Arab, ya. Uni Emirat Arab termasuk satu dari 3 negara yang mengakui tadi yang disebut Pak Bunyan bahwa Taliban pernah mendapatkan kekuasaan pada 1996 sampai 2001. Itu hanya 3 negara yang mengakui. Uni Emirat Arab, Arab Saudi, sama Pakistan. Makanya kalau Ashraf Ghani sekarang kabur ke Uni Emirat Arab itu sangat wajar sekali. Ya. Nah, itu 96 sampai 2001. Tapi ketika terjadi war on terror yang digunakan Amerika Serikat kepada Taliban, kebijakan luar negeri Emirat Arab berubah, dia berbalik mendukung pemerintahan di Afghanistan, memerangi Taliban, ya, sampai kemudian nanti sampai tahun 2017, 2016 dan sebagainya, gitu. Makanya kenapa Ashraf Ghani kemudian lari ke Uni Emirat Arab, diisukan lari ke Tajikistan, kemudian lari ke Uni Emirat Arab, karena memang Uni Emirat Arab dengan pemerintah Afghanistan itu sekutu tradisional dia itu nanti di kawasan itu. Jadi ini melibatkan banyak aktor, melibatkan kompleks, dan nanti kenapa kita akan melihat kenapa Cina nanti menyambut Taliban di Beijing, kenapa Rusia menjadi tuan rumah peace talk di Moskow dan lain sebagainya. Ini pertarungannya sangat banyak, melibatkan ekonomi, melibatkan geopolitik dan lain sebagainya. Jadi ini tidak sangat simpel dan tidak sangat sederhana, karena aktor-aktor yang bermain tidak hanya melibatkan domestik aktor, tetapi juga aktor-aktor di kawasan. Nah, ini peace deal-nya, ini tahun 2020, ini setelah 9 putaran, relatif cepat menurut saya, peace deal yang dilakukan Taliban dengan Amerika Serikat. Kalau kita compare ke Suriah aja, konflik Suriah, ini sampai sekarang belum kelar, ya, pada pertemuan negosiasi damai itu udah hampir 20 kali pertemuan di Kazakhstan. Seperti itu. Nah, ini 9 putaran relatif cepat, dan kemudian terjadi peace deal. Dulu ketika peace deal ini dilakukan di Doha, ya tadi yang saya bilang, aktor-aktor yang tadi saya sebut itu datang semuanya, ya. Ada Menlu Iran datang, Amerika datang, Doha datang, Turki datang, termasuk Ibu Menteri Luar Negeri kita, Ibu Retno Marsudi itu masuk, karena Indonesia juga menjadi tuan rumah pertemuan tingkat ulama Afghanistan dan Taliban, seperti itu. Nah, apa sih, orang banyak melihat image Taliban yang keras, yang ekstrim, yang penuh dengan berdarah-darah dan sebagainya. Ya, memang itu tidak bisa dipungkiri, karena ini warisan Taliban tahun 96 sampai 2001, yang dimana mereka pernah meraih kekuasaan, melaksanakan hukum dengan ketat, dan kemudian kekerasan masih terus berlangsung. Tetapi tampaknya Taliban menyadari, ya, sangat menyadari bahwa mereka terkucilkan dalam dunia internasional. Ya, ketika dia berkuasa, tadi saya bilang hanya 3 negara yang mengakuinya. Dia sadar terisolir, dia terkucilkan dalam pergaulan internasional, dia tidak punya banyak teman, dan itu kemudian satu persatu terjadi perubahan wajah dan pemikiran yang terjadi di tubuh Taliban. Kemarin saya ngomong diskusi gini juga sama Pak Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, ya, Ketua Wakil Dewan Pertemuan MUI. Pak Muhyiddin mengatakan ini tidak lepas dari interaksi yang dilakukan Taliban ke banyak kelompok, banyak negara, banyak tokoh-tokoh Muslim.
termasuk Indonesia yang dia melihat mayoritas negeri Muslim terbesar di dunia relatif lebih aman, tidak terjadi perang dan lain sebagainya. Gitu. Nah itu yang kemudian Taliban mulai berpikir terbuka, menghindari pertumpahan darah, dia mau jalan dialog, negosiasi damai, dan bahkan pernyataan terbarunya kan dia ingin membentuk pemerintahan yang inklusif, yang melibatkan banyak pihak. Ya, ini makanya kita lihat saja nanti sejauh mana ini akan dilakukan oleh Taliban, dan sampai sekarang pun negosiasi masih berlangsung ya. Karena kalau kita nanti lihat satu persatu butir kesepakatan antara Amerika dengan Taliban, itu memasukkan butir melaksanakan intra-peace conference Afghanistan. Dialog di dalam negeri antara Taliban dengan pemerintahan Afghanistan seperti itu. Dan kemudian juga ada hak-hak perempuan. Kemarin kita lihat liputan berbagai banyak media internasional, itu hak-hak perempuan pendidikan sudah mulai dijalankan, mereka boleh memilih bentuk jilbabnya kayak gimana. Kalau dulu mungkin burqa, sekarang relatif sangat terbuka gitu. Dan ini Nahdlatul Agensi juga kita dari BDS Kabul setiap hari terus memantau perkembangan situasi yang ada di Afghanistan. Memang masih terjadi kepanikan yang besar di wilayah Kabul, di mana masyarakat Afghanistan berbondong-bondong memilih untuk keluar dari negaranya, tetapi di beberapa bagian lainnya di wilayah Afghanistan itu berangsur pulih. Ya, perekonomian kembali jalan, aktivitas masyarakat kembali lancar, ya, beberapa kegiatan publik itu juga mulai dilaksanakan itu di beberapa wilayah di Afghanistan. Nah, ini yang beberapa butirnya, ini butirnya sebenarnya banyak ya, ada beberapa poin, tapi yang paling pertama ada gencatan senjata, penarikan pasukan asing, tadi yang saya sebut negosiasi intra-Afghanistan, jaminan kontra terorisme, ini yang salah satu poin pentingnya ya. Taliban memberikan jaminan kepada Amerika Serikat, mereka tidak lagi menjadi basis Al-Qaeda, ya, yang untuk menyerang Amerika Serikat seperti itu. Karena kan dulu George Bush alasannya menyerang Afghanistan kan karena Mullah Omar melindungi Usamah bin Laden seperti itu. Ya, Mullah Omar mengatakan dia tamu saya, gitu. Ini negara kami, dia berdaulat di situ. Ketika ada tamu, ya itu dilindungi sama dia. Itu yang dijadikan George Bush alasan untuk menyerang Afghanistan. Tetapi ini yang menarik poin jaminan kontra terorisme yang disampaikan oleh Taliban, dia tidak lagi, sebenarnya tidak hanya Al-Qaeda ya, pada poin deal-nya itu kan tidak lagi menjadikan basis kelompok manapun yang menyerang kepentingan Amerika maupun aliansinya. Nah, ini menarik, Amerika dan allies dan aliansinya. Karena kalau kita lihat Amerika aliansinya ada siapa? Yaitu ada NATO, nanti di kawasan ada India dan lain sebagainya. Nah, ini yang disampaikan kepada Taliban, kepada Amerika Serikat, dan kemudian akhirnya deal, sepakat, dan akhirnya mulai sejak saat itu ya jumlah pasukan Amerika Serikat di wilayah Afghanistan itu kemudian mulai dikurangi. Sebenarnya itu pun udah berkurang 2020 ya. Dulu itu tahun 2014 ada 400.000 ya tentara Amerika Serikat di wilayah Afghanistan. Sekarang itu mungkin jumlahnya juga udah mungkin jumlahnya cuma 20-an ribu ketika Februari. Itu sudah sangat berkurang. Tetapi kan desakannya Taliban, kami mau semua foreign troops, ya, tentara-tentara asing maupun tentara NATO itu angkat kaki dari Afghanistan kalau ingin mau berdamai dengan kami. Oke, sepakat, deal. Amerika Serikat akhirnya mulai berkurang, nanti maksimalnya itu 11 September 2021. Gitu. Ini dikit lagi ya, 11 September 2021, nah itu Amerika mau angkat kaki sekalian, semuanya bersih sih, nggak ada lagi tentara-tentara Amerika Serikat di situ. Ya, tetapi nanti ya kalau kita lihat poin-poin kesepakatan Amerika Serikat dengan Taliban, saya kebetulan concern sama isu negosiasi konflik gitu ya. Ini masih banyak celah sebenarnya perjanjian antara Amerika Serikat dan Taliban. Misalkan ya, ntar diingetin aja Ustadz kalau udah selesai ya. Ini misalkan itu nggak ada mekanisme sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar gencatan senjata, gitu. Itu tidak ada poin kesepakatannya bahwa kemudian Amerika Serikat mengatakan kami nanti akan kirim lagi loh ya kalau kalian nanti ternyata masih memainkan isu terorisme gitu. Itu kan di belakangan, bukan di poin peace deal-nya seperti itu. Itu nggak ada. Kedua, siapa penengahnya itu juga nggak ada, gitu. Bukankah agreement dilakukan di Doha, tempatnya doang di Doha, tapi siapa pengadilnya yang ditunjuk kedua belah pihak itu nggak ada. Ini khawatir mengulangi peace deal yang terjadi di Suriah sekarang. Itu kan ada peace deal di Suriah, bikin zona deeskalasi di Idlib ya antara Rusia, Turki, oposisi rezim Assad. Tapi apakah kemudian serangan itu menurun? Enggak juga tuh. Ya. Bahkan dalam penelitian saya
hampir 1.500 warga sipil meninggal hanya dalam 1 tahun setelah peace deal itu disepakati antara Rusia, rezim Assad, Turki, dan oposisi. Kenapa? Itu tadi, mekanisme sanksinya nggak ada, kemudian siapa yang menjadi pengadilnya pun tidak disepakati. Ya jadi komitmen saja, gitu ya. Tapi ya tentu kita harap, ya namanya juga konflik ya, nggak ada yang bisa hilang 100% secara cepat. Itu pasti butuh waktu sangat lama. Gitu. Apalagi karakteristik konflik sekarang itu konflik multi aktor, ya, konflik multi regional. Pemainnya itu nggak hanya domestik, tapi ada negara-negara yang lain. Sama juga dengan Afghanistan seperti yang tadi sudah saya sebut ya, tadi ya. Kemudian Afghanistan dipimpin pemerintahan yang nggak stabil dan korup. Gitu. Ini problematikanya. Bagaimana dia mau menjalankan negosiasi, pemerintahnya aja nggak stabil, penuh dengan korupsi, bahkan berantem satu sama lain di dalam. Iya. Perlu diingat ya Ustadz Hadi ya, pemerintahan Ashraf Ghani sekarang itu hanya menang pemilu, tetapi yang nyoblos itu cuma 1,9 juta orang dari 9 juta daftar pemilih. Jauh berarti ya, Bang ya? Jauh. Jadi pemilihnya itu 9 juta, yang ikut nyoblos cuma 1,9. Nah, apakah dia legitimate sebagai pemerintahan? Nah, itu problematikanya. Gitu. Nah, iya. Ini Bang, dari ini saya tentu ada pertanyaan dari kawan-kawan. Yang pertama, kenapa Amerika ini menarik mundur? Ini kan bukan sekali yang sekarang kan. Sebelumnya juga tadi zaman Obama menarik. Nah ini apa sih analisa Bang Pizarro? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, selama ini memang kita lihat tadi yang di Bang Pizarro sampaikan kompleks kalau bicara Afghanistan gitu ya. Sampai kemudian di dalam internal sendiri mereka satu sama lain terjadi masalah gitu. Apa itu juga yang melatar belakangi di kancah internasional tidak ada yang katakanlah sebagai tokoh islah gitu dalam dunia Islam. Apalagi kalau kita lihat selama ini Pak JK yang kelihatan di antara tokoh dunia Islam gitu, Bang. Betul. Iya, baik Ustadz ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Pertanyaan pertama, kenapa kok Amerika Serikat angkat kaki? Bukankah itu emang mainannya dia? Sudah lama gitu. Pertama, itu tadi yang pertama yang saya mulai. Dalam kasus ini kita bisa lihat dari pemerintahan Ustadz Hadi. Di rezim Obama, kenapa dia angkat kaki? Dia fokus memerangi ISIS di Suriah. Gitu. Dia menganggap ini dampaknya lebih besar nih, masalah ISIS ya, apalagi kan ISIS itu foreign fighters, dia melibatkan banyak negara. Kalau Taliban itu kan murni hanya kelompok Afghanistan aja. Oke. Coba ISIS ada yang masuk, saya pernah liputan ke Suriah, ada yang dari Mesir, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Eropa, ada yang dari Kaukasus, ada yang dari artinya berbagai negara lah ya. Berbagai negara. Jadi dampaknya pun juga internasional seperti itu. Itu kemudian Amerika Serikat memilih fokus untuk memerangi Daesh di Irak dan di Suriah ya. Kemudian itu di rezim Obama. Gimana rezimnya Donald Trump? Donald Trump hampir sama, cuman beda kasus. Dia lebih fokus ke Asia Pasifik nanti. Pertarungan melawan Cina. Kan dari Cina udah mulai muncul tuh. Dia sudah mulai rising zamannya. Menjadi sebuah ancaman kekuatan ya. Ya, menjadi musuh tradisionalnya Amerika Serikat di berbagai kawasan khusus Asia Pasifik. Iya. Dan Donald Trump ini kan pengusaha dia ngitung duitnya. Duitnya kita perlu tahu persaingan Cina sekarang udah mulai leading. Secara ekonomi dia mengalahkan Amerika Serikat dan ini membahayakan bagi Amerika Serikat. Makanya dia fokus nanti kemudian untuk memerangi untuk lebih pertarungan diplomasi ekonomi melawan Cina ya. Makanya kan juga negosiasi peace deal itu kan di zamannya Trump. Oke. Kesepakatannya gitu loh. Kemudian nanti Biden, yaitu tadi Biden sama ya. Dia kan Demokrat ya, pendekatannya HAM dan demokrasi ya, masyarakatnya itu udah banyak menolak. Sudah saatnya mengakhiri ya legasi peperangan yang dilakukannya rezim-rezim sebelumnya. Apalagi dia sekarang menghadapi pandemi ya kan, ongkosnya begitu sangat mahal ya, makanya dipercepat tuh sama Biden kan. 14 Mei 2021 dia langsung ngomong tuh kita langsung cabut trupsnya dan 11 September puncaknya. Yang akhirnya ya Taliban memanfaatkan ini ya karena tentara-tentara Amerika Serikat sudah tidak ada dan mereka tidak kuat ya, dan perlu dicatat ya Ustadz Hadi, tentara Afghanistan itulah tentara yang mungkin 100% mengandalkan kekuatan pasukannya Amerika Serikat. Oke. Ya, jadi ketika tuannya kabur, tuannya lari, tempat-tempatnya udah nggak dikuasai, ya akhirnya Taliban dengan cepat dan mudah bisa menguasai Afghanistan.
Nah, tadi yang terakhir itu bagaimana peran tokoh dalam hal ini selain Pak Yusuf Kalla gitu, Bang? Betul, itu makanya saya sepakat ya. Mohon maaf bagi ini peserta, tolong dimatikan suaranya. Oh iya, oke. Ya, ini pertanyaan bagus juga dari Ustadz Hadi ya. Saya mau nanya Ustadz ya, sekarang negara-negara asing di Afghanistan yang paling banyak main tuh siapa tuh bikin perjanjian damai? Oke. Negara Muslim nggak? Bukan, Cina. Heeh. Ya, Cina jadi tuan rumah negosiasi damai konflik negara Muslim, bayangkan. Padahal di Uighur itu dia nggak bisa menyelesaikan ya. Iya, di Uighur nggak bisa selesai konflik Laut Cina Selatan, nggak beres-beres sampai sekarang tuh. Nah, selain Cina ada siapa lagi? Rusia di Moskow. Dulu kami ada agensi wawancara Taliban tuh di Moskow tuh, di Rusia tuh, karena Rusia itu rumah perdamaiannya gitulah. Pertanyaan saya kok nggak ada negara Islam? Ada tuh Qatar, ya. Cuman kan Qatar nggak bisa sendiri. Ya, dia perlu banyak dorongan negara-negara lain. Makanya bagus tuh dulu Indonesia di zaman Pak JK menjadi tuan rumah perundingan damai ulama Afghanistan dan Taliban. Karena ini negara yang di Istana Bogor itu ya. Ya, yang di Istana Bogor, nanti juga ada di MUI, Pak JK. Ya, di MUI. Sama Pak JK sama Kiai Muhyiddin juga datang ke Doha, ya, kemudian juga datang ke Kabul, dijamu oleh Presiden Ashraf Ghani dan lain sebagainya. Memang seperti itu, kita memang harus aktif ya. Kalau enggak, saya sih khawatir ya Taliban nanti ya dia keluar dari mulut singa masuk mulut buaya. Ya gitu. Amerika cabut, kemudian Cina masuk, Rusia masuk, yang itu kan mereka tuh mendukung Afghanistan, mendukung Taliban itu kan bukan dengan makan siang yang gratis. Oke. Tapi ada proyek ekonominya tuh, ya Cina bikin proyek di Afghanistan gitu, utang, ya dikasih nggak mungkin dikasih gitu aja, pasti kan utang. Apalagi Afghanistan itu negara yang 80% itu mengandalkan donaturasi, kayak gitu. Nah, namanya ngutang sama Cina itu ada bunganya Ustadz. Kalau kecuali saya minjem duit dari Ustadz Hadi nih, ya saya minjem 5.000, saya kembaliin 5.000. Kalau sama Cina minjem 5.000 bisa kembaliin 15.000. Gitu. Nah, ini yang terjadi di Pakistan. Sekarang Pakistan itu bikin Cina Pakistan Economic Corridor, ya dealnya itu 62 miliar US dollar. Allah. Dan harus dikembalikan 90 miliar US dollar. Itu berapa tuh bunganya tuh? 28. Apalagi kalau kita lihat kondisi pertumbuhan Afghanistan masih belum stabil ya ekonominya ya. Ya bukan sangat tidak stabil, itu ya negara ancur-ancuran secara ekonomi. Kayak gitu. Ya, Sri Lanka aja yang lebih ya, ekonominya mungkin tidak seperti Afghanistan, itu nggak bisa bayar utang, udah diambil pelabuhannya, kan kayak gitu. Oke. Seperti itu. Bang, ini yang terakhir Bang. Nanti kita akan minta dari Pak Bunian sebelum ke Pak Bunian. Buat Bang Bizaro, kira-kira bagaimana Taliban ini bisa menjadi survive dan struggle di tengah Afghanistan yang katakanlah ini menjadi satu tersendiri tantangan dan cara bagaimana Taliban membangun kekuatan, dan terakhir juga Taliban berkomunikasi dengan Hamas ya. Iya. Nah ini gimana pandangan Bang Pizarro untuk dia survive dan struggle? Ya, ini minimal ada 6 yang harus dijawab Taliban ya Ustadz Hadi. Pertama, memastikan, semoga hanya Taliban, termasuk juga pemerintahan Ashraf Ghani, memastikan transfer kekuasaan berjalan damai tanpa adanya pertumpahan darah. Ingat ya Ustadz Hadi ya, sekarang Taliban sudah menguasai kontrol banyak wilayah di Afghanistan, tetapi rezim Ghani itu masih belum ikhlas. Wakil presidennya Afghanistan mengatakan dia masih pemimpin yang sah Afghanistan. Gitulah. Kenapa? Karena seharusnya itu memang ada dialog antara pemerintah Afgan dengan Taliban untuk transfer kekuasaan. Oke lah, kami kalah, kalian udah berkuasa, kami ikhlas seperti itu. Tapi kan ini enggak, Ashraf Ghani kan kabur. Uni Emirat Arab, ya. Dan sekarang ini kepala negosiasi damainya Afghanistan, Dr. Abdullah, itu kumpul sama suku-suku Afgan. Nah, ingat nih, Afghanistan ini negara yang sangat kesukuan dia. Iya, kuat memang, ya. Iya, sukunya nggak kayak di Indonesia nih, banyak ya, ratusan. Dia cuma 6 Afghanistan itu. Dan tapi dia nggak punya alat nomor 1. Kalau kita ada Pancasila. Ya, nah itu dia nggak ada gitu. Nah, itu udah ngumpul. Nah, apakah Abdullah ini nanti untuk kemudian memprovokasi tribe-nya di Afghanistan untuk tidak menolak? Karena ketika konflik di Afghanistan itu tidak hanya sekedar konflik politik, tapi ada juga konflik kesukuan. Nah itu tadi dipastikan nih transfernya berjalan
sangat damai. Kemudian memastikan masyarakat sipil itu aman. Sekarang ini kan rame tuh disorotin, ada yang panik lah, ada yang terjun dari pesawat gitu kan, seperti itu. Dan Taliban sih kita sambut, dia kan amnesti kemarin, membebaskan pegawai negeri sipil yang selama ini melayani Presiden Ashraf Ghani dan Amerika Serikat itu diampuni lah semuanya, nggak akan diapa-apain sama dia. Itu. Ini pun tentu kita terus uji ke depannya apakah ini prosesnya berjalan lancar. Ya. Nanti juga ada membangun infrastruktur gitu ya. Karakteristik negara-negara konflik ya Ustaz tadi ya, dia nggak punya kekuatan membangun SDM karena SDM aja nggak ada. Iya. Nah, dulu saya wawancara tuh sama kepala bangsa Moro, kan udah otonomi sama Duterte 2019. Dia bilang memimpin pemerintahan lebih sulit ketimbang bertarung di hutan, kata dia. Ya, kenapa? Kami nggak punya SDM, biasa megang alat impor. Tiba-tiba membangun birokrasi, membangun administrasi, membangun institusi pendidikan, mendistribusikan ekonomi, dia nggak punya. Jadi menurut saya ini ya isu istilah peradaban ini bisa masuk tuh misi pelatihan SDM, capacity building, dan Taliban itu juga menyadari seperti itu kekurangan mereka. Ini kepada Pak JK kan disampaikan, kepada MUI disampaikan, kami tantangan utamanya pendidikan, ya, ekonomi dan lain sebagainya. Nah, ini sejauh mana nih negara-negara Muslim, tokoh-tokoh Muslim ini memperhatikan ini nih? Emang ketika selesai menang udah gitu doang, gitu. Iya. Ada jangka panjang ya. Iya, pasti itu. Aceh kita lihat udah damai itu sejak tahun 2005 sampai sekarang. Ya, itu secara ekonomi masih terpuruk seperti itu. Aceh aja kayak gitu. Ini apalagi yang konfliknya parah kayak gitu ya. Ya itu tadi kemudian membangun hubungan dengan negara-negara Muslim, gitu ya. Kemudian memastikan komunitas internasional memerintah ya seperti itu. Sekarang banyak juga negara-negara yang nggak mau mengakuin tuh. Kanada nggak mau, British nggak mau, nggak mau karena masih melihat image Taliban itu masih penuh kekerasan ke tahun 90-an. Itu mungkin ya Ustaz tadi ini pengantar aja. Ini mungkin. Siap, oke Bang. Iya, makasih Bang. Iya, sama-sama. Ya menarik tadi sekali yang disampaikan oleh Bang Pizarro. Saya kira ini menjadi sebuah langkah-langkah strategis kita yang nanti kita bisa sampaikan ke lembaga MPR dan pemerintah kita. Selanjutnya kepada Pak Bunyan. Pak Bunyan. Waalaikumsalam Pak Bunyan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Bunyan, dalam pengamatan Pak Bunyan selama ini dari Kongres OIC maupun Muktamar Alam Islami tentang dunia Islam, kira-kira sejauh mana para tokoh-tokoh dunia Islam, para pemimpin kita, para ulama kita membicarakan tentang masalah Afghanistan ini, Pak, masa depan Afghanistan? Ya, sampai di situ kurang terdengar ya mengenai. Terus terang peran OIC nggak begitu menonjol. Yang tadi disampaikan bahwa yang berperan malah negara-negara Muslim. Negara Muslim tadi hanya disebut Indonesia, Qatar, tentu saja negara yang berbatasan seperti Pakistan, yaitu karena kepentingan mereka, kemudian Iran juga yang berbatasan. Tapi gerakan solidaritas dari OKI ya itu juga belum kelihatan karena kelihatannya OKI sibuk dengan hal-hal yang masalah sendiri. Kemudian Indonesia telah memberikan tadi bantuannya, termasuk mempertemukan kelompok yang bersengketa dan memberikan beasiswa. Jadi pendidikan ini penting untuk memberikan kemampuan SDM Afghanistan yang tadi dibilang masih sangat kurang. Jadi situasinya memang menyedihkan. Oleh karena itu perlu bantuan negara-negara anggota UKI ya, yang notabene-nya cukup kaya, tapi selama konflik ternyata yang dulu bantuan dari Arab Saudi, bantuan dari Uni Emirat Arab itu lebih banyak bantuan untuk perang ya, untuk senjata ya, bukan untuk pembangunan. SDM di Indonesia itu sudah berpikir kita lebih banyak ke bantuan untuk kemanusiaan, yaitu pendidikan dan pengarus utamaan wasatiyatul Islam,
Ya. Karena itu pendidikan mereka kita memberikan beasiswa ke pesantren-pesantren di Indonesia yang lebih mengharusutamakan wasiatul Islam. Jadi ini tambahan dari saya terkait dengan perjanjian Doha yang tadi memang banyak luput ya. Memang dalam praktek diplomasi itu pihak-pihak yang bersengketa itu selalu mencari celah itu dan menghindarkan jangan sampai terlalu terikat. Ini menarik untuk didalami ya. Misalnya tadi Taliban sudah mau mengikatkan diri tuntutan Amerika untuk tidak menggunakan wilayah Afghanistan menjadi tempat untuk kegiatan membahayakan Amerika. Kemudian giliran Taliban itu mengikat Amerika supaya membuat jadwal penarikan pasukannya. Jadi itu dituntut benar. Taliban itu menuntut, bukan hanya janji menarik pasukannya, tapi membuat jadwal. Ya. Akhirnya kan dibuat jadwal ya sampai awal September ya 9/11 juga sekaligus peringatan. Kemudian Taliban tidak mau diikat untuk gencatan senjata. Amerika menuntut dengan perjanjian ini gencatan senjata. Taliban nggak mau ya. Karena kalau gencatan senjata, dia rugi posisinya. Dia pada saat itu masih menguasai desa-desa kan. Pada tanggal 29 Maret itu Taliban masih menguasai desa-desa, belum menguasai kota. Dia nggak mau terikat untuk gencatan senjata. Ya. Yang dia lakukan, Indonesia kita siap untuk tidak menggunakan wilayah Afghanistan sebagai titik untuk membahayakan Amerika. Itu sudah cukup. Dan Afghanistan membuktikan ya telah sempat berperang dengan cabang ISIS yang ada di Afghanistan. Karena itu juga merugikan Taliban. Karena kebanyakan anggota ISIS itu desersi dari Taliban. Orang Taliban yang membelot itu masuk ISIS ya. Karena itu merugikan Taliban. Kemudian hal lain yang juga seru diamati adalah Amerika menyebut bahwa hubungan dengan Afghanistan dan bantuan Amerika kepada Afghanistan itu tergantung pada hasil pembicaraan Taliban dengan kelompok-kelompok di Afghanistan. Tapi dari nuansanya kemudian saya melihat di situ Taliban tapi memasukkan bahwa ada klausul Amerika tidak mencampuri urusan dalam negeri Afghanistan. Jadi ini memang saling memasukkan dan saling menghindarkan dari ikatan-ikatan yang merugikan. Jadi ini sekarang Taliban kelihatannya masih saat ini ya belum sempat membentuk pemerintah karena terikat oleh perjanjian itu. Tapi sebetulnya kalau menurut saya Taliban lebih baik membentuk istilahnya pemerintah sementara. Yang nanti pemerintah sementara itu mengurus istilahnya masa transisi sambil tercapainya persetujuan antara Taliban dengan kelompok-kelompok di Afghanistan. Tapi saya belum mendengar nih Taliban membentuk pemerintah sementara. Padahal itu tidak masuk dalam perjanjian itu. Ya memang untuk pemerintah itu harus dibahas antar Taliban dengan itu. Tapi bisa menggunakan istilah pemerintah sementara untuk menangani hal-hal selama pengalihan kekuasaan sebelum adanya pemerintahan yang permanen. Baru, Pak. Oleh karena itu kesempatan ini digunakan oleh pemerintah, wakil presiden langsung mengumumkan bahwa pemerintah yang sah adalah pemerintah yang lama ya. Dengan melobi kaum-kaum tadi Pak ya, suku-suku tadi ya. Dengan ini ini merupakan kekosongan. Itu kelihatannya kelemahan Taliban yang di bidang administrasi masih kurang. Mereka hanya mikir menguasai ya kan secara militer, tapi yang ini masalah administrasi, masalah hukum tata negara itu belum bisa dikuasai. Padahal itu harus yang penting selama kekosongan harus dibuat pemerintah sementara sambil terbentuk pemerintah yang permanen disepakati bersama. Terus yang terakhir ya, ini saran ya. Sekarang pemerintah RI
telah mengeluarkan, pemerintah Indonesia ini. Tapi saran saya bukan hanya pada pemerintah Indonesia, bukan hanya pada DPR, parlemen, tapi juga kepada civil society, ya. Karena diplomasi sekarang itu adalah diplomasi yang lebih banyak melibatkan non-government organization. Ya, jadi sekarang ormas Islam juga sudah banyak yang melakukan diplomasi, ya, dalam arti public diplomasi, dan itu penting. Seperti tadi memberikan beasiswa, ya, kemudian mengundang para ulama sebagai bagian dari track 2, ya, jalur 2 selain jalur pemerintah untuk mendorong istilahnya mendorong perdamaian, ya, melalui ulama. Itu sudah dilakukan. Yang sekarang baru dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu harapan pemerintah itu agar penyelesaian Afghanistan itu dilakukan oleh orang Afgan sendiri, istilahnya Afghan owned and Afghan led, ya. Kemudian mengharapkan terwujudnya damai dan stabilitas. Kemudian terus melakukan komunikasi dengan pihak-pihak. Ini memang standar diplomasi. Jadi bukan hanya komunikasi dengan pemerintah, tapi komunikasi dengan oposisi, ya, kemudian komunikasi dengan pemerintah lain, ya, baik negara besar Amerika, China, Rusia, kemudian negara yang berkepentingan seperti Iran dan Pakistan. Itu selalu merupakan standar komunikasi yang harus dilakukan. Kemudian yang ini standar penting lain adalah keselamatan WNI menjadi prioritas, ya. Assalamualaikum Pak Bun. Seperti jaringannya ya. Oke, kita lanjut ke Bang Pizarro. Ya. Kira-kira Bang, dengan kondisi pemerintah Taliban yang sebenarnya juga kan tadi disampaikan oleh Pak Bunian, ini belum selesai kan di pemerintahnya sendiri. Ada kemungkinan nggak Amerika ini balik lagi? Iya, itu tadi yang sebenarnya ingin saya tambahkan, ya. Kelemahan diskriminatif itu tadi, ya Ustadz, yang karena tidak ada sanksinya, ya, kemudian tidak pengadilan, itu bukan tidak mungkin bisa kembali terjadi. Tidak menutup kemungkinan. Ini aja kan Biden kemudian mengirim alokasi 1.000 taban tentara baru untuk menjaga Kabul, untuk menjaga staf-stafnya, diplomatnya, ya, dan lain sebagainya, kayak gitu ya. Kemudian politik Amerika itu kadang-kadang beda rezim, beda kebijakan. Oke. Seperti itu ya. Yang itu bukan tidak menutup kemungkinan nanti ketika ada situasi perkembangan mutakhir terbaru, chaos kemudian terjadi, ya kemudian Amerika melakukan serangannya gitu ke wilayah Afghanistan. Jadi segala kemungkinan itu masih tetap bisa ada, dan itu yang perlu kita cermati dan antisipasi. Apakah situasi Afghanistan itu sudah benar-benar berakhir eskalasinya? Ya, karena kalau kita lihat aja sekarang peralihan kekuasaan aja belum berlangsung, ya, belum berlangsung secara mulus gitu ya. Artinya dari kelompok faksi Ghani ya masih mengatakan mereka masih berkuasa dan kemudian masih menginginkan terjadinya negosiasi konflik antara Taliban dan pemerintah dan Afghanistan. Nah, kira-kira apa Bang yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita dalam hal ini? Apa kan sebenarnya kalau secara pemerintah secara resmi itu kan masih tarik ulur Bang ya. Nah ini kan justru kita melihat keberaniannya Pak Yusuf Kalla gitu. Iya. Nah, apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh kita bangsa Indonesia yang saya kira nanti itu menjadi dorongan buat negara-negara OIC khususnya, Bang? Iya, sebenarnya kan yang lagi banyak diminta oleh banyak kalangan, NGO kemanusiaan, aktivis, dan kemudian para pengamat, ya, itu OIC itu menggelar konferensi mengenai situasi krisis di Afgan sekarang. Oke. Seperti itu ya, dan ini menurut saya Indonesia ini Ustadz tadi ya, ini dengan segala macam kelemahannya termasuk sebenarnya leading kalau kita berbicara mengenai sifat-sifat proaktif mengatasi konflik kayak Palestina,
Indonesia masih lebih baik menurut saya ketimbang Malaysia dan kemudian dengan negara-negara yang lain yang itu proaktif gitu. Dan ini menurut saya sebagai biggest Muslim country, Indonesia harusnya mendorong ini di tingkat OKI ya untuk membahas mengenai krisis yang berlangsung di Afghanistan atau situasi yang berlangsung di Afghanistan gitu. Itu satu. Kedua, Indonesia juga alhamdulillah ini udah ya kalau kan biasanya diplomat itu udah bisa mengukur bagaimana situasi yang ada di sana ya. Sekarang ini udah ada 26 orang WNI yang dievakuasi oleh Indonesia. Dari situ gitu. Ini Bu Menlu tadi barusan berbicara kayak gitu ya. Dan memang Indonesia memang problematikanya selama ini Ustadz ya, kita berperan tapi nggak menentukan. Gitu. Kita memang berperan, kita ada negosiasi ya di Indonesia, tapi kita lihat kan pemain-pemainnya masih di mana tuh? Masih di Rusia, masih di Cina, seperti itu ya, masih di India gitu. Pemain-pemain besar masih di situ. Makanya kan Taliban negosiasinya itu dia datang ke sini, tapi kan negosiasi itu masih kebanyakan di negara-negara ini. Gitu ya. Nah, ini yang menurut saya perlu juga dilakukan Indonesia. Udah bagus itu di zamannya Pak JK. Ini menurut saya itu udah paling sepol-polnya kekuatan Indonesia gitu ya. Apalagi lebih bagus lagi sih emang Indonesia ya invest di sana gitu. Cuman kan dengan kekuatan ekonomi kita sekarang yang juga ada masalah pandemi dan lain sebagainya itu mungkin masih agak belum maksimal untuk kita lakukan. Tetapi selalunya Ustaz tadi saya mau mengatakan diplomasi konflik itu nggak bisa kita lakukan tanpa diplomasi ekonomi. Gitu ya. Karena negara-negara pasca konflik itu selalu akan membutuhkan pembangunan infrastruktur, memulihkan ekonomi masyarakat, membangun institusi pendidikan. Gitu. Ini yang diperlukan di Afghanistan. Makanya kemarin saya ngobrol sama Ustaz Fahmi Salim, Kiai Muhyiddin Junedi, itu ya ormas Islam tuh kayak Muhammadiyah yang concern pendidikan, udah bangun kampus di Malaysia, itu bisa tuh sebenarnya berperan. Ya, di cabang Afghanistan ya? Ya, di Afghanistan, kayak gitu ya, untuk membangun pendidikan. Dan Taliban saya lihat sangat terbuka menyoroti problematika masalah ekonomi. Makanya kan dia nyambut welcome kata dia Cina kalau mau investasi di Afghanistan kayak gitu. Ya memang harus kita katakan yang paling banyak duitnya sekarang kan Cina. Gitu. Artinya pemerintah Afgan ini juga dia terbuka siapa saja yang mau nanam investnya di negerinya, Bang ya? Betul gitu. Dia sangat terbuka karena kan bagaimanapun ketika dia membangun pemerintahan baru yang terpenting kan dia bagaimana membangun negaranya. Oke. Dia sudah berkuasa, tapi gimana negaranya itu bisa berhasil dibangun apa enggak? Itu standar ya Ustadz ya, di banyak negara-negara konflik, di banyak negara-negara wilayah-wilayah yang terlibat pertempuran, di Bangsa Moro, di Patani, di Suriah, di Palestina dan sebagainya. Dan tadi saya menyambung kata Ustadz Bunyan ya, OKI itu punya 57 member loh. Ya, 57 negara gabung di OKI ya, kenapa enggak sih bisa bersatu tim proyek tertentu gitu di Afghanistan dan juga proaktif untuk menyelesaikan konflik yang ada di sana. Jangan sampai ini kan konflik Afghanistan ini udah lama dari tahun 79 sampai 89 itu perang dia lawan Uni Soviet ya. Kemudian 2001 sampai 2021 ya itu juga 20 tahun bahkan ya. Itu juga artinya mereka juga sudah cukup lelah ya. Iya gitu, mereka sudah cukup lelah. Terlepas orang ngomong bahwa Afgan itu bangsa petarung, kuburan imperium, apakah semua masyarakat itu juga sepakat? Kan juga enggak. Gitu kan? Masyarakat sipil juga ada yang lapar, ada yang sekarang panik, ada yang butuh makan dan sebagainya. Bang, kalau kita hari ini wabil khusus NGO kita yang bantu Palestina kan luar biasa ya. Iya. Banyak sekali NGO kita di Indonesia yang banyak bantu ke Palestina lah. Ya banyak sekali alasannya ya. Salah satunya memang kita punya hutang kepada bangsa Palestina lah. Bahkan sekarang kita bukan hanya pangan, kita juga bikin sekolah di sana. Lalu kemudian juga kita bikin rumah sakit ya. Lalu kemudian kemarin Masjid Istiqlal gitu. Yang tadi oleh Pak Bunyan yang perlu kita pikirkan oleh pemerintah Indonesia adalah SDM-nya. Nah kira-kira Bang, kalau kita bantu Afghanistan, ya, seperti kita bantu warga saudara kita di Palestina, kira-kira masyarakat kita ini punya nggak semangat itu? Tambah lagi memang kan sebagian masyarakat kita masih dicekoki oleh opini berita tentang Taliban yang tidak bagus gitu, Bang. Iya betul. Iya memang problematikanya isu Afgan itu kan bukan isu yang sangat populer di Indonesia. Oke. Berbeda dengan konteks Palestina ya, yang itu memang kita sudah punya banyak hubungan dengan Rohingya yang memang itu satu kawasan kita di ASEAN. Konflik Afgan
tokoh-tokoh Pak Natsir pernah concern soal ini, membantu bidang kemanusiaan ya saat itu gitu. Tapi kan secara umum kita lihat pada saat ini bukan isu yang populer sebenarnya di Indonesia. Jadi ini juga menjadi satu tantangan bagi kita bagaimana meyakinkan masyarakat Indonesia untuk mau menerima. Itu satu. Kedua, ini kaitannya kan nanti banyak sekarang pengamat mengatakan ke isu terorisme gitu. Saya sendiri ya bahwa kekhawatiran itu ada itu iya gitu. Tapi kita juga menurut saya kita juga harus memberikan waktu kepada Taliban untuk kita kan sudah ngomong berubah ya, kita juga harus coba memahami hal itu, kita juga mengapresiasi gitu ya, karena memang ada beberapa perubahan-perubahan yang dia lakukan ketika dia menguasai beberapa provinsi, dia tidak membunuh tentara Afghanistan, dia mengatakan kami silakan kalian letakkan senjata, kami tidak akan tangkap dan pulang ke rumah masing-masing gitu. Jadi kita juga perlu juga memberikan apresiatif ya kepada mereka yang mencoba ingin untuk mengubah dirinya, dan itu makanya perlu kita dorong gitu ya. Saya sendiri masih melihat ada kecil kemungkinan koneksinya. Pertama, Taliban itu bukan gerakan transnasional ya Ustaz tadi ya. Beda dengan ISIS, beda dengan Al-Qaeda yang itu transnasional, dia punya cabang di mana-mana dan bahkan dia melakukan operasi di mana-mana. Ya ISIS aja di Filipina Selatan ya, yang sekarang umat muslim sudah dapat otonomi, dia masih tuh bikin kekacauan di situ. Gitu. Nah, kalau Taliban kan enggak, kalau saya lihat ya seperti itu. Dia gerakan nasionalis ya. Dia gerakan yang fokus terhadap isu domestiknya dia, membangun kepercayaan masyarakat seperti itu. Dan berawal dari gerakan madrasah ya. Iya, dan juga itu kan mereka juga berawal dari gerakan pendidikan Islam ya. Mazhabnya pun Hanafi seperti itu, dia juga punya tokoh, punya ulama, dialah santri seperti itu. Jadi menurut saya ya itu saya masih belum bisa melihat ada koneksi yang akan sangat besar ketika Taliban menang, kemudian nanti ada banyak aksi terorisme di sini dan lain sebagainya. Kalaupun iya, itu kan juga tidak punya atas instruksi Taliban ataupun tidak punya kaitan sama mereka. Mungkin ada pihak-pihak saja yang memanfaatkan. Ini Pak Bunian, ini tiba-tiba mati jaringannya, dan Pak Hidayat udah masuk lagi Pak ya. Assalamualaikum Pak Bunian. Belum hidup suaranya Pak. Ya, sudah masuk ya. Alhamdulillah. Ya, tadi masuk. Ya. Kira-kira apa Pak langkah strategis diplomasi dalam waktu dekat ini yang kira-kira kita bisa memberikan masukan kepada pemerintah Republik Indonesia? Ya, pertama adalah sesuai dengan konstitusi kita ya. Dalam pembukaan kita komitmen terhadap istilahnya ikut serta dalam perdamaian dunia. Jadi kita harapkan pemerintah Indonesia bukan hanya menyampaikan harapan saja supaya Afghanistan itu bisa segera damai, tapi juga ikut berpartisipasi mendorong pihak-pihak itu juga menyelesaikan masalah mereka. Ya. Jadi sesuai dengan konstitusi ya, aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia. Bebas dan aktif ya. Ya. Kemudian mengenai politik bebas aktif, ini beda lagi nih. Ya. Kalau tadi dalam pembukaan itu aktif dalam mewujudkan perdamaian internasional, ya. Yang politik bebas aktif itu kita jangan hanya ikut-ikut negara besar ya, jangan hanya ikut kalau Amerika nggak suka kita juga nggak suka ya. Kalau Cina nggak suka kita nggak suka. Kita bebas itu artinya bebas menentukan kebijakan kita sesuai dengan konstitusi tadi. Aktif kita bukan hanya mengharap saja kan, bukan hanya menyampaikan harapan, tapi aktif. Memang kendalanya adalah kendala masalah kadang-kadang kendala dana ya, kemudian ada kendala ini masalah dalam menentukan prioritas ya. Kita dianggap ini yang namanya Afghanistan itu sampai sekarang bukan prioritas bagi kita. Jadi itu pertama tadi konstitusi ya, kemudian yang kedua politik bebas aktif itu harus benar-benar dijadikan acuan. Kemudian yang ketiga adalah memperhatikan sejarah dalam hubungannya dengan Afghanistan. Tadi saya sampaikan Afghanistan adalah di antara negara pertama yang memberikan pengakuan kepada kita, ya. Karena itu kita harus, istilahnya ini utang budi kita ya. Pada saat Belanda melakukan, ya kan,
kita selama ini mendongkan bahwa Palestina itu merupakan negara pertama yang mengakui kita ya. Tapi Afghanistan juga meskipun setelah itu ya. Tapi pada saat genting kita belum mendapat pengakuan dari PBB, dari internasional pada umumnya. Yaitu bahkan pada saat kita diserang oleh Belanda, agresi pertama itu. Afghanistan memberikan pengakuan itu untuk menunjukkan bahwa Indonesia masih ada. Waktu agresi pertama kan Indonesia tinggal Jogja dan sekitarnya kan, itu menunjukkan dukungan yang bagus. Jadi kita jangan melupakan ini. Yang berikutnya adalah memperhatikan solidaritas OKI. Ya tadi sudah dipertanyakan oleh Mas Hadi ini. OKI memang sampai sekarang belum menunjukkan solidaritas satu sama lain, bahkan bertengkar satu sama lain. Tapi kita sebagai negara yang sudah cukup dewasa, ya itu lebih baik bisa menunjukkan solidaritas kita. Apalagi dari segi ekonomi tadi, Afghanistan itu sangat miskin, ya. GNP-nya per kapita hanya 600 US dollar, sementara kita sudah hampir 4.000 US dollar. Kemudian berikutnya memperhatikan aspek kemanusiaan. Kalau tadi solidaritas itu kita tentu saja ngiri ya. Kita sering mendengungkan solidaritas ASEAN ya, tapi solidaritas UKI belum kita dengung-dengungkan. Ini penting, perlu disuarakan ya oleh kita semua, terutama ormas Islam perlu terus mendorong ini. Memang sekarang baru puncak-puncaknya istilahnya Islamofobia. Sehingga kalau dengar suara solidaritas Islam itu langsung mungkin wah ini akan bentuk khilafah Islamiyah. Ya, gerakan pan-islamisme. Itu adalah ajaran Islam, suatu agama yang menjadi sila pertama dalam Pancasila, ya kan? Jadi itu sila kita, ketuhanan yang Maha Esa, salah satunya adalah Islam yang mayoritas penduduk Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah aspek ini seperti Assalamualaikum Pak Bun. Sepertinya masalah jaringan lagi, Ustaz. Oh, jaringan. Baik, kita yang pinta terakhir dari Bang Bezaro. Sambil nunggu Pak Bunian nanti terakhir. Ya Ustaz. Kira-kira apa Bang yang kita bisa lakukan dari masyarakat Indonesia, civil society, khususnya ormas-ormas Islam untuk tercipta perdamaian di Afghanistan? Ya, jadi ini yang perlu kita perhatikan dulu, Ustaz. Kita tetap wait and see ya dengan situasi di Afghanistan, menurut saya. Oke. Untuk sementara kita tetap wait and see ya, bahwa kita mendukung angkat kakinya imperialis di tanah Muslim. Kita tetap wait and see melihat pemain-pemain baru yang sedang bermain di wilayah Afghanistan. Ya, itu tadi saya bilang sebelumnya, jangan sampai ini hanya berulang sejarah ya. Kita doakan saja, semoga saya tidak. Ya, kita doakan ini yang terakhir kalinya terjadi peperangan di wilayah Afghanistan, dan masyarakat Afghanistan bisa melanjutkan kembali aktivitasnya, membangun perekonomiannya yang tadi kita sangat sedih melihat kata Pak Bunyan ya, dari 600 berbanding 4.000 itu jauh banget gitu ya. Dan mereka memang secara ekonomi itu gagal gitu ya. Ini aja Presiden Ashraf Ghani itu kan ekonom, orang World Bank itu tadi ya. Alumni Amerika itu kampusnya sama dengan Pak Azra di Columbia University jurusan ekonomi. Dia jadi orang World Bank, tapi toh gagal ya mengatasi problem di wilayah Afghanistan, dan problem kemudian malah akhirnya situasi masih akan terus terpuruk. Jadi kita tetap harus wait and see, tetap mendoakan, tetap mendukung, jalin komunikasi dengan berbagai banyak pihak. Indonesia udah bagus, dan juga komunikasi dengan Taliban, dengan pemerintah Afghanistan, memastikan keselamatan WNI atau situasi yang ada di sana, dan alhamdulillah proses berjalan lancar, evakuasi dan sebagainya. Kalau memang pun mau ke depan, yang ini juga banyak ditunggu ya, apakah nanti Taliban ya atau membuka pintu untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Ya. Ini dari banyak NGO di Malaysia dan lain-lainnya juga sedang menunggu apakah ada lampu hijau bagi komunitas internasional untuk bisa masuk ke sana memberikan bantuan kemanusiaan ataupun melakukan assessment kira-kira kebutuhan apa yang bisa disinergikan antara pemerintahan Afghanistan yang terbaru dengan komunitas masyarakat internasional. Ada mungkin negara ada porsinya ya, menurut saya NGO LSM pun juga punya porsi
untuk melakukan hal itu ya, terutama kalau kita masyarakat sipil kan concern ke pendidikan ya, Ustadz Hadi ya. Ya, karena Taliban sendiri senang ketika dia dengar banyak orang-orang Afghanistan itu dapat beasiswa di Indonesia. Ya, dia termasuk senang gitu ya, termasuk suka ya karena Indonesia itu dianggap Muslim yang berwawasan terbuka, ya moderat, ya nggak terlalu kanan, nggak terlalu kiri, ya yang itu ya wasatiyah aja seperti itu. Ini menurut saya kita sebagai komunitas masyarakat internasional ini yang bisa kita lakukan dalam respon situasi di Afghanistan. Baik, makasih Bang Pizarro informasi dan sharing yang disampaikan. Terakhir dari Pak Bunyan. Assalamualaikum Pak Bun. Baik, para kawan-kawan, para peserta diskusi publik, Pak Hidayat Nur Wahid sedang berada sesi acara yang lain. Dan Pak Nasir Zubaidi juga sedang ada rapat bicara juga tentang masalah Afghanistan, sedang berdiskusi dengan Pak Yusuf Kalla, dan kita berharap apa yang tadi disampaikan oleh Pak Bunyan dan Ustadz Pizarro menjadi satu bahan kajian yang kita bisa berikan kepada pemerintah kita, apalagi pemerintah kita ini baru sebahagian yang mendukung mendorong saudara-saudara kita Muslim di Afghanistan. Dan insya Allah, Assalamualaikum Pak Bun. Ya, salam. Ini gangguan terus nih. Oh ya. Yang terakhir Pak Bunyan, sebelum kita tutup Pak Bun. Ya. Harapan apa yang kira kita bisa berikan buat strategis buat saudara kita di Afghanistan? Ya, tadi ada 5 hal yang saya sampaikan. Ya, kita memegang konstitusi kita untuk lebih berperan di dunia internasional, kemudian sebagai sesama negara anggota OKI, apalagi Afghanistan merupakan negara di antara negara pertama yang mengakui Indonesia, itu kita perlu menunjukkan solidaritasnya. Kemudian juga kita memperhatikan aspek kemanusiaan. Ini seruan kepada civil society, ormas Islam, memang yang untuk fundraising itu akan lebih mudah kalau masalah Palestina ini. Tapi bukan berarti kita juga langsung melupakan saudara kita lain ya yang membutuhkan ini. Saya mengharapkan ini beasiswa yang diberikan kepada generasi muda Afghanistan ini bisa dilanjutkan. Itu merupakan bagian dari solidaritas kita untuk membentuk generasi baru yang lebih terdidik ya untuk bisa mengelola negaranya dan juga mengadopsi Islam wasatiyah yang bermanfaat bagi mewujudkan perdamaian dan kemakmuran Afghanistan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan dari Pak Bunyan, Ustadz Pizarro. Para peserta, mohon maaf karena memang kita tidak buka pertanyaan. Kita ingin tadi yang disampaikan oleh para pemateri kita ini menjadi sebuah bahan yang mengkerucut dan diskusi-diskusi yang terus berlangsung, baik yang diadakan oleh Institut Risalah Peradaban maupun yang diadakan oleh kemarin Al-Fahmu Institute dan komunitas dan lembaga-lembaga kajian. Sehingga kajian-kajian tentang Afghanistan yang disampaikan dari berbagai perspektif oleh para tokoh kita itu memberikan dorongan amunisi untuk pemerintah Republik Indonesia untuk membantu siapapun bangsanya, siapapun negerinya, karena pemerintah mempunyai semangat konstitusi untuk ikut berperan andil dalam pembebasan negara, sekaligus ikut berperan aktif, bebas dan aktif untuk membangun kemerdekaan di berbagai dunia. Dan insya Allah hasil kajian diskusi ini akan kita sampaikan ke Pak Dr. Hidayat Nur Wahid
selaku Wakil Ketua MPR berhubung beliau berhalangan hadir, dan beliau juga ada acara tentang acara Afghanistan, dan juga Pak Yusuf Kalla akan membuka acara kajian diskusi publik tentang Afghanistan. Semakin banyak kita diskusi ini menjadi sebuah dorongan pemerintah kita untuk terus bergiat aktif membantu saudara-saudara kita Muslim di Afghanistan. Sebagaimana yang tadi cukup menarik yang disampaikan oleh Bang Pizarro dan Pak Bunian, baik itu pemerintah Republik Indonesia termasuk kita dari lembaga dakwah Islam atau ormas Islam atau civil society harus memang membuka peluang untuk memberikan beasiswa sebesar-besarnya kepada saudara-saudara kita di generasi muda di Muslim di negeri Afghanistan. Demikian diskusi ini yang kami bisa sampaikan, dan ini sekaligus menjadi amanat konstitusi kita untuk terus menjadikan Indonesia semakin berjaya di taraf internasional dan menjadi kekuatan Indonesia, diakui kontribusinya untuk kemerdekaan di berbagai dunia sebagaimana yang dibangun oleh para founding father kita. Sekian, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Bunian, Pak Ustadz Pizarro yang luar biasa memberikan informasi kepada kita, dan kali ini menjadi motivasi buat kita semua untuk kita juga terlibat aktif di kalangan civil society membangun persaudaraan sekaligus dorongan. Dan yang tadi disampaikan oleh Bang Pizarro, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan ini adalah konflik yang terakhir yang dialami oleh saudara kita di Afghanistan. Demikian yang kami bisa diskusikan dalam diskusi publik tentang masa depan Afghanistan dan peran bangsa Indonesia dalam melakukan diplomasi perdamaian Afghanistan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Pizarro, Pak Bunian ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sehat selalu Pak Bunian. Ya. Waalaikumsalam. Ini Terima kasih. Pak Bunian, Ustadz Pizarro ini sedang ngambil doktoral S3 di Uniza Malaysia. Oh ya, selamatlah. Kita doakan ini. Beliau ini calon diplomat muda ini, penerus Pak Bunian. Sukseslah ya. Ya, Pak kita Bunian, dukung yang muda-muda lah. Disertasinya tentang pemikiran politik luar negeri Pak Nasir ya, Ustadz ya. Insya Allah. Oh, Insya luar biasa nih. Ya, ini bimbingan Ustadz sebenarnya. Ini supervisornya yang sebenarnya. Ya, saya belajar jadi supervisor, Pak. Sukses ya, gitu. Ya, kalau saya nih generasi tua ya, biasanya tinggal memberikan istilahnya pengalaman yang ada. Ya, saya ngajar di universitas kan hanya memberikan pengalaman ya. Tadi makanya saya tertarik khusus mengenai yang perjanjian Doha tadi ya, memberikan hal-hal yang memang itu ada trik-trik khusus ya dari para pelakunya, bagaimana menghindarkan dari ikatan yang terlalu ketat ya, bagaimana membuat peluang-peluang yang masih bisa dilakukan ya. Tapi memang itu perlu pengalaman lama dan perlu pendidikan. Semakin tinggi pendidikan dan semakin tinggi pengalaman, tentu saja akan semakin sukses. Mudah-mudahan kalau doktor ini sekarang Deplu yang bisa ke atas tuh doktor-doktor itu. Ya. Oke, sukses ya Pak Bunian. Ya, amin. Makasih Pak Bunian ya, Ustadz Pizarro. Insya Allah kita ketemu darat lah, Insya Allah. Pak. Kita bikin nanti diskusi-diskusi yang semakin intens. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.